kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ike Wayu Kumalasari, NIM 2018-2101112. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian agensi teori. Nah, definisi agensi teori menurut Skor 2003 adalah kontrak yang memotivasi agen untuk bertindak atas nama pemilik ketika kepentingan agen sebaliknya dapat dinyatakan bertentangan dengan kepentingan pemilik. Nah, agensi teori berkaitan dengan penyelesaian masalah yang timbul dalam hubungan keagenan, yaitu di antara pemilik, misalnya pemegang saham, dan agen dari para pemilik, misalnya eksekutif perusahaan. Nah, masalah ini timbul karena ketika terjadi konflik kepentingan antara pemilik dengan agen. Akan tetapi, meski terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen, masing-masing pihak harus dapat berkomitmen sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Untuk mengurangi konflik atau masalah keagenan, diperlukan suatu mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Salah satu mekanisme yang dipakai adalah GCG. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance atau GCG. Nah, pengertian dari GCG ini adalah suatu set hubungan antara manajemen perusahaan, pemegang saham, dewan, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, GCG pada dasarnya berkaitan dengan cara semua pemangku kepentingan atau stakeholder berusaha untuk memastikan bahwa para manajer dan karyawan internal lainnya selalu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengadopsi mekanisme yang melindungi kepentingan stakeholder. Nah, tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan, untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Nah, GCG yang baik harus memberikan insentif yang tepat bagi dewan dan manajemen untuk mengejar tujuan-tujuan bagi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya, serta memfasilitasi pengawasan yang efektif. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Berganto, NIM 2018-20482, ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dan beberapa poin-poinnya. Nah, sebelum ke poin-poinnya, saya akan menjelaskan metode penelitian dari jurnal tersebut. Nah, metode penelitian ini akan menguji pengaruh good corporate governance yang diproksikan dengan Dewan Komisaris Independen dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif untuk menguji hipotesis menggunakan analisa regresi linear berganda. Kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan ROA atau Return on Asset sebagai ukuran profitabilitas. Nah, penelitian ini menganalisa hubungan antara dependent variable dan independent variable. Nah, untuk poin-poinnya, poin yang pertama, return on asset sebagai dependent variable. Return on asset atau ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan keseluruhan total aset yang dimilikinya. Untuk poin yang kedua, Dewan Komisaris sebagai independent variable, organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum, khususnya sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Oke, selanjutnya untuk poin yang ketiga adalah komisaris independen sebagai independent variable. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan hubungan keluarga lainnya dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, direksi, atau pemegang saham, pengendali, atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Nah, untuk poin keempat, di sini ada kepemilikan manajerial sebagai independent variable. Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik, dewan, eksekutif, dan manajemen dalam suatu perusahaan. Nah, poin terakhir, yakni poin kelima adalah ukuran perusahaan itu sebagai variable control. Ukuran perusahaan sendiri adalah skala yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Nah, dari 5 poin ini, penelitian
menggunakan populasi dari perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Perusahaan. Sektor keuangan tersebut dipilih sebagai sampel penelitian dikarenakan memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan mengelola dana masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 sampai 2013. Nah, dari tahun pengamatan, perusahaan sektor keuangan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 74 perusahaan. Sebanyak 12 perusahaan tidak dapat digunakan dikarenakan ketersediaan data yang diperlukan dalam penelitian ini, sehingga jumlah akhir yang diperoleh adalah 62 sampel. Nah, untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan catatan atas laporan keuangan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kesempatannya, nama saya Isabella, NIM 655. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang model analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tersebut adalah ROA sama dengan A ditambah beta 1 dekom ditambah beta 2 komin ditambah beta 3 KMAN ditambah beta 4 UPR ditambah E. Keterangannya yaitu ROA sama dengan return on asset, sedangkan A itu konstan. Lalu beta 1 dikurangi 5 sama dengan koefisien, sedangkan dekom itu dewan komisaris. Lalu komin itu komisaris independen. Lalu KMAN kepemilikan manajerial. Lalu UPR itu ukuran perusahaan, sedangkan E itu residu atau error. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang deskripsi statistik sektor keuangan. Dari tabel tersebut itu dekom, komin, KMAN, UPR, ROA itu rata-ratanya itu jumlah datanya itu ada sebanyak 159. Nah, di sini saya akan menggambarkan deskripsi statik untuk masing-masing variabel yang digunakan jumlah data dalam penelitian tersebut. Jadi di sini itu ada masing-masing variabel yang digunakan jumlah data dalam penelitian ini tuh sebesar 159 data. Itu jumlah datanya itu sebanyak 159 data. Sedangkan rata-rata jumlah dekom atau dewan komisaris perusahaan sektor keuangan adalah sebanyak itu kan di tabelnya ada 4,3145. Sedangkan rata-rata proporsi komisaris independen itu cukup besar, yaitu sebesar 53,5%. Sedangkan rata-rata presentasi kepemilikan manajerial itu cukup rendah, yaitu hanya sebesar 2,29%. Sedangkan rata-rata ukuran perusahaan sektor keuangan sebesar 12,86. Sedangkan rata-rata ROA-nya sendiri itu perusahaan sektor keuangan yaitu hanya sebesar 0,0249. Saya akan mempresentasikan tabel berikut ini, yaitu sama seperti tadi, yaitu terdiri dari dekom, komin, KMAN, UPR, dan ROA. Nah, berdasarkan tabel di atas, rata-rata dewan komisaris subsektor bank berjumlah 5 orang. Lembaga pembiayaan memiliki rata-rata dewan komisaris 4 orang. Perusahaan efek dan asuransi masing-masing memiliki rata-rata dewan komisaris sebesar 3 orang. Proporsi komisaris independen, subsektor bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek dan asuransi masing-masing berjumlah 54,41%.
53,45%, terus 55,83% dan 42,5%. Rata-rata kepemilikan manajerial sub sektor bank, lembaga pembiayaan, terus perusahaan efek dan asuransi masing-masing berjumlah yaitu 1,70%, terus 3,08%, lalu 1,43% dan 4,27% sesuai dengan tabel yang seperti itu. Lalu rata-rata ukuran perusahaan sektor bank berjumlah 12,99 Lalu rata-rata ukuran perusahaan lembaga pembiayaan itu sebesar 12,968799 rata-rata ukuran. Lalu perusahaan efek itu sebesar 13,22749 dan rata-rata ukuran perusahaan asuransi itu sebesar 11,877,309. Sedangkan rata-rata ROA subsektor bank berjumlah 2,22%. Terus rata-rata ROA lembaga pembiayaan itu sebesar 2,30%. Lalu rata-rata ROA perusahaan efek sebesar 2,51%. Dan rata-rata ROA subsektor akuntansi sebesar 4,02%. Lalu rata-rata ROA subsektor akuntansi memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan subsektor keuangan yang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bro Alfarizi, nomor induk mahasiswa 2018-210720. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tabel 3 yaitu UJF. UJF ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau disebut juga simultan terhadap variabel dependen. Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa hasil dari UJF adalah sebesar 13,473 dengan signifikan 0,000. Hasil signifikan ini signifikan pada tingkat 0,01. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Dewan Komisaris Independen, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Saya akan melanjutkan presentasi saya. Tabel keempat. Tabel keempat ini menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel dependen dan independen ditentukan oleh nilai R pangkat 2. Nilai R pangkat 2 dapat dilihat pada tabel 4.5 pada kolom adjusted R square yaitu sebesar 0,24. Hal ini berarti kekuatan hubungan antara variabel dependen dan independen dalam model regresi sebesar 24% dan sisanya 100 dalam arti 100 sampai 24% itu sebesar 76%. Dijelaskan oleh variabel yang lain. Hal ini disebabkan banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi ROA, seperti misalnya dalam pendirian Sudiatno yang terjadi pada 2013, menyatakan bahwa resiko kredit dapat mempengaruhi ROA. Penelitian lain menurut Rahman dan Shah pada tahun 2013 menyatakan bahwa leverage juga dapat mempengaruhi ROA. Selain itu, growth, total factor productivity, dan firm age dapat mempengaruhi ROA tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Isabel Efril Fortunata Gresena dengan NIM 2018-210817. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya,
yaitu menjelaskan tentang hasil pengujian dan pembahasan. Tabel 5, hasil pengujian hipotesis. Tabel 5 menggambarkan model persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini, yaitu ROA 0,126 ditambah 0,001 dekom atau Dewan Komisaris dikurangi 0,46 komin atau komisaris independen ditambah 0,03 KMAN atau kepemilikan manajerial dikurangi 0,006 UPER ukuran perusahaan. Slide selanjutnya yaitu hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan sektor keuangan adalah variabel independen antara lain Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan kepemilikan manajerial dengan variabel kontrol ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu ROA. Secara individual, Dewan Komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Semakin besar Dewan Komisaris dan kepemilikan manajerial, maka tidak mempengaruhi jumlah ROA yang dihasilkan. Sedangkan komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Semakin besar komisaris independen dan ukuran perusahaan, maka ROA yang dihasilkan semakin kecil atau menurun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.